Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, Kejaksaan Agung memeriksa mantan staf khusus Mendikbudristek Era Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook tahun 2019-2022. Ya, salah satu staf sus Nadiem, Fiona Handayani, tiba di Kejagung pada Selasa pagi. Fiona diperiksa penyidik selama kurang lebih 13 jam. Pertanyaan yang disampaikan kepadanya baru membahas soal tugas dan fungsi pokok atau tupoksi selaku staf sus. Kuasa hukum Fiona menegaskan kliennya ditunjuk menjadi staf sus bukan karena kenal atau dekat dengan Nadiem. Selain Fiona, Juristan dan Ibrahim Arif dijadwalkan diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Ketiganya sempat mangkir 2 kali dari pemanggilan yang berujung pada pencegahan berpergian ke luar negeri. Kejaksaan Agung juga tidak menutup kemungkinan akan memeriksa mantan Mendikbudristek periode 2019 hingga 2024 Nadiem Makarim dalam kasus ini. Sepanjang apa yang dia lakukan, dia kerjakan, masih begitu. Belum ada masuk ke arah-arah sana. Dia masih bicara tentang tupoksi pekerjaannya aja. Nanti mungkin lebih mendalam mungkin di hari yang akan datang. Ada nanti soal tektokan dengan Mas Nadiem nggak sih sebenarnya? Ini kan kalau tidak salah. Tektokan apa? Tektokan dengan Mas Nadiem ini kan Mbak Fiona dan Mas Nadiem kayak dekat Mbak. Oh enggak, mereka ini kan hanya sebatas gimana pimpinan dan pegawai. Tidak ada karena kedekatan kesal gimana, enggak ada. Yang direkrut berdasarkan memang profesionalitas, tidak ada direkrut karena kita berteman, mereka enggak gitu. Menggali bagaimana peran yang bersangkutan terkait dengan dalam tim teknologi, ya, yang itu yang menjadi terus pertanyaan bagi penyidik. Bagaimana dalam kapasitas sebagai staf sus, tetapi juga berkiprah memberikan masukan-masukan terkait dengan pengadaan Chromebook ini. Ya, oleh karenanya penyidik akan terus mendalami bagaimana korelasinya, ya, karena kan posisi yang bersangkutan sebagai staf sus. Kami selalu sampaikan, ya, kalau itu menjadi kebutuhan dari penyidikan ini, tentu penyidik akan menjadwal. Ya, saya kira pernyataan kami masih sama, ya, bahwa pihak-pihak manapun yang terkait dengan perkara ini membuat terang tindak pidana ini, penyidik akan melakukan upaya-upaya pemanggilan dan pemeriksaan. Ya, pemirsa, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2021 hingga 2024 Nadiem Makarim angkat bicara terkait dugaan keterlibatan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Ya, sebelumnya 3 staf khusus Nadiem Makarim dicekal berpergian ke luar negeri karena mangkir saat dipanggil penyidik Jaksa Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook masih bergulir. Beberapa waktu lalu, Kejaksaan Agung menggeledah kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kasus ini diduga telah merugikan negara sebesar 9,9 triliun rupiah. Dalam hal ini, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim pun angkat suara. Saya tidak pernah menoleransi praktik korupsi dalam bentuk apapun. Saya mengajak masyarakat untuk tetap kritis, namun adil. Tidak terburu-buru dalam menarik kesimpulan di tengah derasnya opini yang dibentuk. Saya percaya masyarakat Indonesia berhak mendapat kejelasan dan keterbukaan. Saya berkomitmen untuk bersikap kooperatif demi menjernihkan persoalan ini. Sebelumnya, pada 5 Juni lalu, Kejaksaan Agung mengeluarkan surat pencekalan ke luar negeri kepada 3 staf khusus mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini. Mereka adalah Fiona Handayani, Ibrahim Arif, dan Juristan. Ketiganya bertugas sebagai tenaga teknis. Pencekalan dampak dari mangkirnya mereka saat dipanggil untuk diperiksa. Penyidik telah menggeledah rumah ketiganya. Dari hasil penggeledahan, penyidik menyita sejumlah barang elektronik seperti gawai dan laptop. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita ke informasi lain, pemirsa, pemerintah resmi mencabut izin usaha pertambangan dari 4 perusahaan tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Dalam temuan di lapangan, 4 perusahaan tersebut ditemukan sejumlah pelanggaran lingkungan yang jaraknya dekat dengan wilayah geopark. Pemerintah mencabut 4 izin usaha tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. 4 perusahaan yang dicabut izin tambangnya adalah PT Anugrah Surya Pratama, PT Mulia Raymond Perkasa, PT KW Sejahtera Mining, dan PT Nurham. Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, pencabutan izin usaha dilakukan karena melanggar aturan lingkungan. Selain itu, kawasan tersebut termasuk ke dalam kawasan geopark. Sementara untuk kontrak karya untuk PT GAK, izinnya tidak dicabut karena dianggap jauh dari kawasan geopark. Meski demikian, pemerintah menegaskan akan tetap melakukan pengawasan khusus. Nah, kaitannya dengan itu kami melapor kepada Bapak Presiden dengan mempertimbangkan berbagai hal. Bapak Presiden memutuskan, memperhatikan semua yang ada, mempertimbangkan secara komprehensif, dan Bapak Presiden memutuskan bahwa 4 IUP yang di luar Pulau GAK itu dicabut. Dan saya langsung melakukan langkah-langkah teknis, berkoordinasi dengan Menteri Teknis, LH maupun Kementerian Kehutanan untuk kita melakukan pencabutan. Jadi mulai terhitung hari ini Bapak Ibu semua, pemerintah telah mencabut 4 IUP di Raja Ampat. Jadi ditanya apa alasannya? Alasannya adalah pertama memang secara lingkungan, yang kedua adalah memang secara teknis setelah kami melihat ini sebagian masuk di kawasan geopark, dan menurut yang ketiga adalah keputusan ratas dengan mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah dan juga adalah melihat dari tokoh-tokoh masyarakat yang saya kunjungi. Saya pikir itu. Dan sekalipun GAK tidak kita cabut, tetapi kita atas perintah Bapak Presiden, kita mengawasi khusus dalam implementasinya. Jadi AMDAL-nya harus ketat, reklamasinya harus ketat, tidak boleh merusak terumbu karang. Jadi betul-betul kita akan awasi habis. Kebijakan ini diambil setelah pihaknya menurunkan tim untuk mengecek langsung kondisi di lapangan. Dan hasil pengecekan menunjukkan kawasan pesisir dan laut di sekitar Pulau GAK masih dalam kondisi baik. Dari Jakarta, Ayah Nufus Muhammad Fakih, iNews melaporkan. Ya, selain itu pemirsa, viral di media sosial foto dan video sejumlah kapal yang diduga mengangkut biji nikel dari tambang nikel di Raja Ampat. Ya, netizen menyebut nama di lambung kapal mirip dengan inisial Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan mantan Ibu Negara Iriana. Lurus, Jokowi. Maju lurus pelan. Kencang air jaket ya, itu langsung melambung nanti wer. Dikoti. Media sosial diramaikan dengan foto dan video kapal diduga pengangkut biji nikel dari tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Netizen menyebut nama di lambung kapal mirip dengan inisial Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan mantan Ibu Negara Iriana, yakni JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Namun belum ada bukti kuat terkait kepemilikan kapal yang dihubungkan dengan Jokowi dan kegiatan yang dilakukan kapal di lokasi tambang nikel. Sementara itu, dari data Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mengungkapkan ada 8 kapal dengan nama JKW Mahakam dan 6 kapal dengan nama Dewi Iriana. Kapal-kapal ini dimiliki oleh sejumlah perusahaan yang bergerak di sektor logistik dan pelayaran. Namun dari data Ditkapel Kemenhub tidak ada informasi terkait aktivitas kapal di tambang nikel Raja Ampat. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono ini mengecam keras tindakan Israel yang menahan kapal Medlin. Iya, Sugiono menekankan bahwa kapal ini memiliki misi kemanusiaan bagi warga Gaza. Right now they are jamming our comms. They are saying random stuff just to jam our communication. Koalisi Armada Kebebasan atau Freedom Flotilla Coalition melaporkan Israel membajak kapal yang membawa bantuan kemanusiaan. Saat ini komunikasi dengan para aktivis pun terputus. Detik-detik kapal mereka mendekati kawasan Gaza dan diserbu kapal militer Israel pun terekam ponsel para aktivis. Kejadian ini terjadi pada Senin pukul 1.17 dini hari waktu setempat. Pasca pembajakan kapal, militer Israel mengunggah kondisi para aktivis dalam kondisi baik. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengecam keras tindakan Israel. Sugiono tekankan Israel melanggar aturan dengan menghentikan kapal Medlin. Menlu Sugiono juga pastikan untuk terus menekan Israel supaya membuka jalur bantuan Gaza. Dewan Keamanan PBB pun diminta bertindak tegas. My name is Greta Thunberg and I am from Sweden. If you see this video, we have been intercepted and kidnapped. Kapal Medlin membawa sejumlah aktivis yang berasal dari berbagai negara, salah satunya adalah Greta Thunberg, aktivis asal Swedia yang ditangkap oleh militer Israel di perairan internasional saat menuju Gaza. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pemulangan jemaah haji Indonesia ke tanah air akan dimulai hari ini setelah menyelesaikan puncak prosesi ibadah di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Ya, Kementerian Agama menghimbau agar jemaah menjaga kondisi fisik sehingga tetap prima jelang pemulangan. Pemulangan jemaah haji Indonesia ke tanah air akan dimulai pada 11 Juni 2025. Sebelumnya, para jemaah telah menyelesaikan puncak proses ibadah di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dan kini seluruh jemaah bersiap memasuki fase akhir ibadah. Tercatat sebanyak 7 kloter yang pulang ke tanah air pada 11 Juni. Mereka merupakan jemaah gelombang pertama yang tiba di Madinah pada awal Mei 2025. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Ahmad Fauzin mengimbau agar jemaah menjaga kondisi fisik sehingga tetap prima jelang pemulangan, termasuk saat melaksanakan tawaf wada sebagai penutup ibadah di Tanah Suci. Jemaah diharapkan mempersiapkan diri dengan baik, termasuk menjaga kesehatan agar tetap fit hingga proses pemulangan selesai. Menjelang keberangkatan, seluruh jemaah melaksanakan tawaf wada sebagai penutup ibadah di Tanah Suci. Kami imbau agar pelaksanaan tawaf dilakukan dengan tenang, penuh kekhusyuan, serta memperhatikan kondisi fisik dan cuaca. Selain itu, layanan bus selawat kembali beroperasi guna mendukung mobilitas jemaah dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. PPIH Arab Saudi bekerjasama dengan maskapai akan melakukan proses penimbangan barang bawaan secara bertahap. Diimbau agar jemaah tidak membawa barang yang dilarang, pastikan barang berharga disimpan dengan aman serta koper diberi tanda pengenal yang jelas. Diharapkan jemaah dapat menjaga ketertiban dan kenyamanan di pemondokan. Ya, pemirsa, musim haji sudah hampir berakhir. Para jemaah mulai mencari buah tangan untuk dibawa ke tanah air ya. Ya, dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Dan setelah ini pemirsa, Anda bisa langsung menyaksikan iNews yang bersama rekan kami Fazila Khairunisa dan Desvita Bionda. Saya Aya Nufus. Dan saya Togi Sinaga. Pamit undur diri, selamat beraktivitas, have a great day, bye-bye.
Disinilah tempatnya para jemaah haji berbelanja aneka berbagai barang untuk dijadikan oleh-oleh bagi para keluarga tercinta yang sudah menunggu di tanah air. Ya, mulai dari beragam jenis kurba, parfum, sajadah, busana muslim, dan aneka souvenir khas Arab Saudi dijajakan di kawasan Corniche Commercial Center ini. Soal harga, Anda tidak perlu khawatir. Asal Anda pandai menawar, Anda bisa mendapatkan barang dengan harga yang cukup murah. Bahkan di sini Anda juga bisa membayar dengan rupiah. Ini saya 200.000 dikasih 12 biji. Oh, 12 langsung ini. dengan rupiah atau rial? Saya pakai rupiah. Oh, bisa ya? Bisa pakai rupiah, tidak harus pakai rial. Ini rencana beli parfum sebanyak ini untuk apa, Pak? Ya, kita buat